Halo semuanya, kali ini aku ditemenin ngobrol sama Bima. Wih. Jadi Bima ini adalah temanku ya Bima. Iya. Dari waktu SMP gitu. SMP sampai SMA. SMP, SMA kita kayak beda ya. Beda apa? Beda kelas. Beda kelas. Kayaknya kita nggak pernah jadi satu nggak sih? Enggak pernah. Tapi Pernah ya? coba ingat kelas 7 aku 10 B. 7. Aku B. Masa? Ya. Sama Jonathan Purnachandra. Masa ya? Jonathan Purnachandra itu C. Ya bener Ki. 7B aku dulu. Sama Deva. Sama kalau 7B itu berarti sama Rina, sama aku, sama Vio. Ada aku lupa. Itu 7B sama Bu Mira, Bu siapa tuh yang pendek tuh? Kok kayak masih inget sih? Masih. Nah, kalau C itu baru Jonathan Purnachandra. Nah. Ya udah lama. Iya, lama ya kayaknya. Terus kelas 8 kayaknya nggak dapet juga sama. Nggak dapat. Kelas 7 kayaknya dapat ya, Vin. Masa ya? Kelas 7. Soalnya kalau kelas 7 tuh yang C itu Julio. Oh. Itu C itu Edi, Yaret. Oh iya. Topan juga. Topan kelas kita B dia. Masa ya? Topan kan mau kelahi sama David ya. Di kelas. Itu bahasa. Ya. Cerita SMP. Jadi gimana kita kenal? Yang paling aku ingat kalau SMP itu kita sering-sering nongkrong di Wabela. Iya, di Wabela. Ingat ya? Ingat. Kalau nunggu jemputan tuh kita di Wabela kan nongkrong. Di Wabela. Jadi Bima ini adalah orang yang friendly ya teman-teman ya. Dia tuh sama adik kelas bisa ngobrol, terus sama kakak kelas bisa ngobrol, sama teman seangkatan juga bisa ngobrol. Dia salah satu teman yang bisa kemana-mana. Dan Apalagi? salah satu yang nakal, yang jahil juga. Oh, jahil. Kayaknya ngerasa nggak diterima jahil? Jahil sih, aku merasa. Nggak, kayaknya ngerasa kan karena bener itu. Iya. Beneran. Jahil banget. Waktu itu? Dari kecil aku udah jahil. Waktu itu kayak ngerasanya tuh apa kayak? Tapi emang merasa jahil banget aku. Oh. Dari dulu jahil banget. Makanya yang aku ingat waktu SMP tuh ingat gak tragedinya sepeda Yobel. Sepeda Yobel. Yang Terus dia- Yobel marah. Yang kena marah aku yang nyembunyiin kalian benar. Terus dia pokoknya aku gak ikut aku. Iya kan. Aku paling tenang dulu di SMP. Pokoknya dia sampai jatuh di Itu tak angkat dia, jadi dia mau gayo, tak angkat bannya langsung dia gini. terus dia isi gitu. Tunggu pembalasanku ya. Tunggu pembalasanku gitu langsung dia masuk got. Itu tak tunggu sampai sekarang nggak balas. Maaf ya Bel. Kita minta maaf baru tadi kita minta maaf. Baru ini. Aku kapan ketemu sama dia di gym? Yobel nge-gym. Di gym ya. Wih, keren. Dan berotot badannya sini. Terus Yang bener gini. iya bener nggak berotot tapi Eras baru yang aku tahu sih. ya Mungkin kurus. itu dah waktu itu SMP tuh SMA pun gitu masih tetap. SMA masih tetap nakal. Jahil sih jahil. Tapi sejauh-jauhnya Bima ini nggak pernah terlalu di urusin sama guru kayak ngerasa nggak? Iya. Selalu temanmu yang kena Iya. ya. Selalu teman. Itu bener banget nih kok sampai sampai Ya, apa ya? Ini, Pengamat ya? Ya, aku kan orang yang biasa-biasa aja. Oh. Nakal baik juga. Tapi adalah kelompok-kelompok yang memang jahil itu. Inilah pemimpinnya. Tapi dia jarang kena. Enggak, jarang banget. Yang orang lain sering sampai Kesel. manja-manja Oh. kali. Iya ya benar ya. Kalau dipikir tuh kayak padahal aku otaknya nih misalkan Iya, kan? tapi Tapi selalu selamat. Ya selalu selamat gitu. Ada aja lah pengelakannya. Menurut gue pengaruh nggak gara-gara kan dia berprestasi di non akademik di basket Ki, pengaruh nggak menurut? Menurutku pengaruh sih. Coba kalau aku misalkan nakal-nakal doang tuh ya, pasti aku udah Ditindas sama guru. Pasti tuh soalnya waktu alpa banyak tuh kan ibuku dipanggil tuh. Waktu dia SMA. Iya, ibuku dipanggil terus dibilang untung kamu ini pinter non akademiknya, Iya. maksudnya basket Iya, kan, basket. unggul di basket, jadi kita juga mau nggak naikin kelas gitu juga kan nggak bisa, gitu katanya. Terus ya udah, ayo. Akhirnya sih. Terus apa lagi kayak waktu SMA kejadian? Ada nggak yang paling melekat di kepala? Paling melekat
itu waktu kita jam kosong pakai baju hendak bebas. Nah itu kan jam kosong di kelasku, terus aku ribut-ribut, pukul-pukul baju yang lain. Setiap guru datang kita diem, akhirnya kita disuruh keluar. Terus Jangan sama Pak D atau Bu sejarah? Sama Bu sejarah. Kalau sama almarhum Pak D kan, Ya, beliau kan emang ini apa namanya? killer. Iya, dan juga kan wali kelasku. Pak D itu? Iya, almarhum Pak D wali kelasku. Jadi yang sering hukum tuh Pak Suitra. Nah, kelasmu paling sering dihukum. Iya. Hampir satu kelas bahkan dihukum terus. Satu kelas terus. Dia Diangkat angkat, satu ya. kelas terus. Tuh. Video-videonya masih banyak lah. Video-video. Nah, dari semua dari SMP, SMA aku nggak tahu ya, kayak SD masih lebih parah lagi karena masih SD aku diskors seminggu tuh kelas 3. nggak ada. Enggak kelas 5. Nggak ada SD di sekolah cuma K. Serius, bapak aku tuh sampai marah pulang tuh aku diajar. SD diskors seminggu gara-gara mukul temanku hidungnya berdarah. Nah, tidak. Dari kejayaan ke masih kecil tuh tiba-tiba lulus SMA ke barat. Betul, ke barat-baratan. Ke Malang. Batu sih lebih tepatnya. Batu tuh ya. Untuk belajar, bukan belajar ya namanya, belajar di Wihara. Gimana ceritanya Ki yang apa Ki disuruh atau Nah, gerak hatimu sendiri? jadi pas itu kan mikir aku, ini mau ngapain ya? Gak selesai nih, gak lulus SMA nih. Saya nih dari Mikir aku, kalau kan aku ikut daftar dulu di STD, Sekolah Tinggi Desain itu loh. di mana tuh di Bali? Di Bali sama Randy sama yang lain. Nah Randy udah ada daftar. Nah aku kok kayak nggak jadilah gitu. Nggak jadi. Habis itu aku mau ikut TMI, orang tua aku yang nggak ngizinin. Jangan. Soalnya kan omku semua ada banyak yang TMI. Nggak usah dah. Akhirnya mikir aku lagi apa ya enaknya. Nah terus ditawarin awalnya tuh brosur kan sama kakakku, kakak sepupu ponaan lah ya, ponaan apa sepupu lah itu. Ditawarin karena dia kan perempuan, dia juga dibuntelin pakai baju putih. Nah, jadi ibaratnya atas lagi. Dia udah di sana lebih dulu. Sudah di sana lebih dulu, sudah senior. Tepatnya di tempat yang Malang. Iya di Batu itu. Datanglah brosurnya ke Ki. Dikasih waktu pas aku ke Banyuwangi, dikasih dah. Oh Banyuwangi itu kampungmu ya? Ya, kampungku, kampung ayahku. Dikasih, terus tak lihat apa sekolah mau tak buka gitu kan? Tak robek, tak buang gitu loh. Kan nggak jelas gitu loh. Nggak jelas. Untuk yang masih jahil itu masih. Jadi balik lagi ke belakang. Aku sebelum masuk SMA Kak Thomas Aquino, kan dulu ada tuh sosialisasi ke SMP Tirajaya, kakak kelas yang dari Thomas. Ya, waktu kita SMP ya. Brosur tuh kan dikasih kita. Itu kan tak tahu ya, tak rejek. Akhirnya aku masuk sana. Kayaknya aku inget ya juga. Iya. Akhirnya masuk sana, masuk Thomas. Habis itu ini tak gituin juga brosur nih. Akhirnya aku masuk sana juga. Berarti kutukan. Iya. Jadi ya, aku pikir-pikir lagi, kok siapa yang aku buang, aku lempar tuh, aku malah masuk sana gitu loh. Nah akhirnya mikir, apa emang aku harus ini ya, harus apa namanya, masuk ke sana gitu, belajar kan. Loh ini gerak dari Iya. Apa yang di support sama kakak? Nggak ada. Orang bapak ibuku aja nggak percaya aku mau masuk sana. Jadi apa namanya, pas sampai sana itu dari sepulang dari Banyuwangi kan, aku di Bali, sembahyang aku kemana ya aku nih gitu. Itu aku daftar ke STAB Kertara Jasa itu ya, ke kampusnya itu ya. Itu tuh gelombang 2, harusnya gelombang 1 kan, cuman aku masuknya di gelombang 2 karena aku telat daftar tuh. Karena banyak mikir kan, aku mikir apaan lagi ya. Nah sembahyang aku di rumah kan tiap sore sembahyang meditasi kemana ya aku gitu. Terus tergerakkan kayak ya udahlah kemana. Bilang aku selesai sembahyang itu, ya ma aku
kayak mau ke Malang. Nggak percaya. Beneran gitu langsung bapak. Iya beneran. Janganlah bercanda gitu. Oke, dikira bercanda. Iya. Historimu orang tua aku dipanggil beberapa kali ke Beberapa sekolah. kali terus ya kisahku di jalan Iya, kayak iya. gimana kan. Akhirnya ya udahlah. Diantar sama pakku sama ibuku. Terus aku bawa apa aja ke Malang tuh. Sepatu basket. Terus baju basket, bola basket Iya. aku bawa. Ternyata Sampai kepala aku dijadiin. Iya. Jadi sampai Malang tuh, tak tanya lagi senior yang Nah, ada di sana. tapi kita udah ada gambaran sebelumnya. Nggak ada. Oh, nggak sama sekali. Jadi- Kita tuh SMA, Sekolah biasa. apa namanya, kampus biasa. Itu kampus kan ini maksudnya? Itu di sana kampus. Nah. Nah, cuman kita punya dua apa namanya status sosial ya. Ya. Jadi di kampus itu ada yang sebagai pabacita atau petapa, itu bisa disebut samanera, disebut bante atau biksu, gitu kan. Oh, berarti. Atau ya. asilani yang perempuan, Ya. nah, atau biksuni, gitu kan. Terus lagi satu? Reguler. Yang biasa aja. Oh. Nah, Tuh. dianterin dah ke sana. Dan dari sana sampai sana tak tanya di sini bisa olahraga nggak? Di sini nggak bisa olahraga ya. Bisanya apa? Olah batin. Wih, langsung sepatu semua tak suruh bawa ke Bali. Oh. Akhirnya aku di sana nggak beberapa lama kan di sana masih paling aku masih di sana 2 bulan atau 3 bulan lah. Itu udah mulai belajar. Sudah, jadi aku sampai sana langsung tes, Nah. terus bawa surat itu. Nah, surat izin itu Hah? yang merekomendasikan aku buat datang ke sana tuh tau gak siapa? Ya. Pak Oscar, Pak Oscar siapa? bapaknya Ariel Lasael. Oh, dia kan Itu kan ini Romo. ya? Oh. Nah, Romo di Apa? Wihara Sakyamuni. Romo juga istilahnya. Romo. Nah. Romo istilahnya. Oh, Oke, kenal sama dia sebelumnya, akhirnya kita dibikinin. Iya kan Ariel Lasael sekelas sama aku. Nggak, maksudnya sama bapaknya. Iya, karena sama-sama kita agama Buddha, Oh. terus sering ketemu di Wihara kan. Ya tau lah. Tapi kenapa Kak Kim milih yang reguler? Siapa? Kenapa kita milih? Nah, awalnya tuh aku milih reguler. Hmm. Di sana aku yang tak pilih tuh reguler aslinya. Nah, terus setelah itu kan Dijadiin tetap sama Bixi. enggak, kita harus tetap latihan berjubah selama 1 bulan. Oh, bahkan yang reguler gitu. Reguler harus juga 1 Iya. bulan. Terus. Pada saat kita belajar itu 1 bulan itu ada meditasi 10 hari, vipassana tuh. Loh, ini nggak berhenti tuh apa? Jadi meditasinya tuh kita tidak boleh berbicara gitu, terus Oh. jangan juga harus penuh perhatian. Jadi selama kita meditasi dari awal sampai akhir itu, dari hari pertama sampai hari 10 itu kita harus rekap semua tuh, kita harus ingat apapun hal kecil apapun yang kita lakukan. Itu sebagai- selama 2 bulan tuh kayak istilah trainingnya. Sebulan. Oh, sebulan. Ya, terus habis itu teman-teman yang lain senior gitu kan, senior bilang udah ngapain lepas gitu kan, bahasanya kan lepas maksudnya mengembalikan pelatihan kita dari seorang petapa terus ke reguler lagi kan, ke umat awam lagi. Ngapain lepas? Udah enak di sini, nanti pasti beda banget. Kita udah pakai baju bertahun-tahun loh gitu. Masa kita mau dikasih kesempatan berjubah nggak mau gitulah, ibaratnya nggak mau lama gitu loh ya. Apa namanya, Dikasih tahu ya toh juga ini kan nggak seumur hidup, karena ini sebagai latihan sebetulnya. Jadi pada saat kita masuk menjadi samanera, masuk menjadi bante atau biksu itu tadi, kita keluarnya juga pada saat mengundurkan diri juga dengan baik-baik ya. Nanti sewaktu-waktu kita mau join lagi ke sangga bisa gitu. Jadi nggak yang sekali kita masuk, kayak misalkan contoh aku waktu itu ngobrol sama Romo kan, Romo Katolik, katanya kalau misalkan udah mau berhenti jadi Romo gimana? Tunggu dari paus kan. Oh iya, karena Katolik itu Tunggu kan surat, prosedur ya. strukturnya kayak gitu. Nah, jadi kalau tidak diizinkan oleh pausnya, akhirnya ya Romonya kabur sendiri gitu. Ya ada yang begitu. Nah, kini aku kira awalnya dari awal sampai seluruh umur hidupmu bakalan
Ya aku kan awalnya cuma 5 tahun. 5 tahun. Nah, Terus tapi dulu kayak ingat nggak aku berkunjung ke sana? ya itu Awal-awal. makanya setelah aku 3 bulan di sana kan Aku dia datang. langsung datang. Nah, itu ceritanya aku lagi training di tempat kerja. Ya. Kebetulan deket sana. Habis itu tak chat lagi kalau jalan ya. Bin, di mana nih? Aku sini tak selok. Oh deket nih sejam aja kalau nggak salah. Habis itu Sabtu Minggu itu aku nginep sana. Dan ternyata di wihara tuh kita boleh gratis nginep ya di orang asing tuh ya. Itu apa wihara aja atau semua wihara? Kayak Semua wihara itu terbuka untuk siapapun. gitu? Nah, Untuk tamu siapapun. Jadi misalkan Kevin kemarin ke sana ya, ya. kan bebas dah, tempat tinggal, air, Ya, terus ya. makan, Itu bener-bener. mau apapun itu semua dari wihara. Aku nggak ngeluarin uang sama sekali. Emang gitu. Ya. Terus tempatnya juga kayak villa-villa gitu Iya. ya. Karena emang semua wihara gitu. Apa yang punya fasilitas aja? Wihara-wihara besar sih Ah. yang punya. Kalau misalkan wihara-wihara di desa itu ya paling sederhana aja, nggak yang begitu bagus Ya, ya. itu bagus banget. Dan apa ya, aku juga baru tahu kalau kayak itu benar-benar harus pakai jubah yang warna orange. Bahkan cewek pun dibotain. Cewek botak warna putih jubahnya. Oh, kalau cewek warna putih, Iya. kalau cowok warna orange coklat ya. orange. Dan setiap jubah tuh beda-beda juga. Vin. Ininya maknanya. Bukan alirannya. Ada aliran gitu juga. Iya. Kalau Mahayana tuh lebih ke baju, pakai kayak baju tuh, terus pakai sepatu tuh. Terus kalau Tantrayana tuh warna merah jubahnya. Kalau kayak ini Kalau aku Theravada. ya RT. Jadi di agama Buddha tuh ada 3 aliran apa namanya? Jadi 3 aliran ini yang diakui dunia. Nah, tapi dalam satu dari di Buddha. Buddha. Jadi agama Buddha ini ada 3 yang diakui dunia. Jadi yang pertama Theravada, itu aku. Ya. Kedua ada Mahayana. Ketiga ada Tantrayana. Nah kalau misalkan yang Theravada nih, dia kiblatnya dari India, Thailand. Iya. Nah, terus kalau misalkan yang Mahayana nih, dia di Cina. Dan yang terakhir apa Terus nih? Tantrayana nih di Tibet. Oh. Di Tibet. Jadi kenapa banyak kalau misalkan teman-teman yang awam tuh nanya, di sana diajarin Shaolin nggak? Ya kan? Nah, jadi ceritanya kalau Shaolin tuh dia di Cina, di Mahayana. Itu pasti tuh di wihara tuh dia diajarin. Enggak, itu gini. Jadi kisahnya dulu tuh di Cina itu kan udah ada aliran kepercayaan. Ya sama kayak misalkan di apa namanya di Jawa tuh aliran kepercayaan. Nah, mereka nih aliran kepercayaannya Taoisme, ya Taoisme. Itu tuh menolak adanya ajaran baru. Makanya dulu agama Buddha pas masuk ke sana tuh sulit. Nah terus di salah satu kesempatan kekaisaran tuh itu ngasih benih-benih biji-bijian buat di wihara. Dan Mahayana ini vegetarian karena menganggap bahwa semua makhluk itu adalah bakal Buddha, bodhisattva. Jadi akhirnya berbaur ke Akhirnya sama kebudayaan. iya, Asli di sana. akhirnya gitu. Iya. Makanya agama Buddha itu bisa menyebar luas karena dia bisa apa namanya kayak selaras dengan budaya dan adat setempat. Iya. Bisa kayak gitu. Nah, terus yang aku tahu itu juga di wihara yang waktu kita di sana tuh makanannya semua dikasih sama apa umat-umatnya ya. Yang kayak dulu yang nasi tuh yang itu Ya, yang kita makan ikan tuh. Ya, betul. Berarti benar-benar Iya, apa namanya benar kita nggak wilayahnya apa namanya? Bigs apa? Kayak kan apa tuh? Iya. Wilayahnya umatnya juga. Iya. Real. Jadi memang sudah sebagai keharusan kalau umat itu menyokong kehidupan para biku, gitu, para petapa lah. Jadi yang dibutuhkan para petapa itu kan ada pertama tuh tempat tinggal kan di wihara, tempat tinggal, terus makanan, ya, obat-obatan, pakaian. pakaian. Kalau aku misalnya aku kan orang asing nih.
sebulan aku tinggal di sana boleh tak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Loh, ada kok ya, ada yang waktu itu perempuan, ibu berkali-kali lah, berbanyak-banyak kali nggak ada tempat tinggal, diusir sama anaknya katanya. Oh. Ya udah tinggal di wihara, jadi penjaga perpustakaan, juga baca-baca. Dia dari keyakinan lain, tapi tinggal di sana di wihara. Berarti keren sekali. Iya, ya kayak gitu. Banyak banget gitu loh. Nah, terus itu kan waktu itu baru 3 bulan ya. Nah, itu kan gimana masih agak-agak jahil gitu kan. Ya, itu kayak rata kan. Ya kan masih silacaro waktu itu. Apa itu? Silacaro itu ibaratnya apa ya? Sebelum menjadi samanera, kita berlatih dulu untuk 8 sila. Kalau umat awam kayak aku sekarang nih, itu kan menjalani 5 sila. 5 aturan moralitas yang ada di agama Buddha kan. Nah, terus kalau misalkan silacaro itu ada 8. Kemudian kalau udah samanera 10. Tambah lagi 75. Oke, sampai ke sama merah gitu. Semenera. Sampai ke Banti kan. Banti itu gimana, apa bedanya? Banti itu jadi kayak guru gitu. Iya, guru. Terus kampus sana yang ngajarin biksunya juga atau ada Enggak, dosen dari jadi dosen dari luar. Dosennya itu ada yang Kristen, ada yang Muslim. Terus kalau misalkan di di kampusku di STAB Kertarajasa di Batu, dia ada namanya mata kuliah tuh kajian agama-agama. Kajian agama. Nah, jadi pada saat kajian agama itu gurunya kan Muslim. Iya. Bu Evi, Bu Latifah. Evi Latifah. Iya, Nah, itu misalkan kita membahas tentang agama apapun itu, yang dipanggil adalah pemukanya. Jadi tidak ada kekeliruan dalam mengajar. Jadi kita di dalam pembelajaran kajian agama-agama ini, semua agama kita pelajari. Nggak hanya kita saklek di agama Buddha. Iya. Gitu. Bahkan aliran lain yang pakai jubah orange dan putih itu juga belajar. Iya, belajar banget. Sama yang reguler juga pakaian bebas. Gitu. Terus kayak susah nggak beradaptasi? Enggak sih ya, karena basicnya kan aturan-aturannya itu lumayan cepat ya sih. Kayak harus bertapa dah 10 hari mah. Siapa yang kuat bertapa? Ya nggak bertapa gitu juga, maksudnya kita tetap aktivitas jalan. Meditasinya kan ada meditasi jalan sama duduk. Jadi sejam jalan, sejam duduk, sejam jalan gitu terus dalam sehari. Istirahatnya cuman berapa jam ya, dari jam penutupan jam 10, 11, 12, 1, jam 2, 3 jam. Jam 2 kita udah harus mulai lagi. Terus ada cerita-cerita apa gitu? Apa yang paling ingat di sana? Paling aku ingat ya, cerita bagus dulu ya. Cerita bagus. Jadi cerita bagus. Kalau aku di sana kan karena males ya, maksudnya tuh males di pelajaran tuh kan aku males sendiri kan, aku males di pelajaran. Jadi kayak cuek aja gitu loh di pelajaran itu cuek. Nah, tapi di satu sisi itu teman-temanku tuh apa ya, kalau nggak tahu tuh nanya ke aku. Ada gitu sih udah. Ya udah aku kasih tahu. Loh, kan kayak males. Tapi aku bisa gitu. Kayak maket udah tahu, udah ngerti. Iya, ngerti, sebetulnya ngerti. Terus aku tidur di kelas gitu, masih lah pakai jubah gundul gitu, tidur di kelas. Terus ditanyain sama dosenku, ayo coba Sambima jelasin apa yang ibu jelasin tadi. Ya udah tak jelasin. Loh, kok bisa? Padahal tidur tadi ya kan matanya yang merem, telinga kan masih kan dengar tuh. Oh ya udah tidur lagi aja daripada ganggu yang lain katanya. Akhirnya ya udah tidur lagi. Masih ternyata bengal gitu. Ya, gitu loh, jahil gitu. Nah, terus yang bagusnya lagi tuh ada lomba debat se-PTAB Indonesia. Ini tahun pertama nih. Ini tahun berapa ya? Terakhir. Tahun terakhir. Nah, itu lawan-lawanku tuh yang ranking-ranking. Nah, nggak ranking aku lah, tahu sendiri. Ini
per apa namanya lomba antar wihara atau kampus? PTAB itu sekampus nasional ya, Berarti kampus berarti campur. agama Buddha. Oh. Jadi ya kampus agama Buddha. Jadi ada yang di Jakarta, ada yang di Dan nggak seluruhnya pakai Lampung. Enggak. Ada yang biasa reguler. Kampus yang mahasiswanya itu ada Samanera dan Atasilani. Itu adanya di Batu sama di Boyolali. Sama di Boyolali. Berarti kayak ada salah satu peserta yang pakai baju orange. Sisanya yang cuplis. botak dan dari baju coklat pakai jubah. Itu. Nah, Terus tau nggak? Gimana? Aku juara 2. Wih. Itu yang pintar-pintar, iya, yang pintar-pintar tuh lewat. Tuh. Itu dah kehebatannya. Berprestasi, jadi aku heran gitu loh, padahal iseng-iseng aja kan. Tuh ke lomba. Terus di sana juga kan kita dapat sempat ngajak aku keliling tuh di Wihara. Ingat ya Ki? Ya. Kalau dipikir-pikir kan apa namanya kalau sepi main horor kayak ada cerita-cerita Horor sih. apa namanya Buddha tuh gimana? Maksudnya Agama Buddha tuh gimana juga kayak yang hal-hal spiritual yang kayak hantu-hantu tuh. Ada atau enggak? Maksudnya ada kayak gimana? Itu apa ya? Karena kita kan mengenal makhluk-makhluk itu banyak banget. Ada alamnya aja ada banyak di kita kan, 31 alam kehidupan. Jadi ada kehidupan. Nah, di Batu ya. Coba kita cari di Batu ya bareng-barengnya. tapi bener nih. Apa ya? Kalau misalkan jin apa gitu ya memang ada. Dipercayai oleh agama Buddha tuh. Iya. Ada nggak yang hal-hal horor di wihara? Di wihara itu sering ada kesurupan setiap ada mahasiswa baru biasanya. Sering ada kesurupan. Terus ya kalau di wihara itu ya gini. Jadi misalkan kita namanya perantauan kan, di wihara itu disebutnya Indonesia Mini. Begitu? Karena beragam orangnya dari mana-mana, dari Lampung, dari banyak lah gitu kan. Nah jadi disebutnya Indonesia Mini. Nah otomatis kalau orang rantauan kan entah dibawain apa, doa-doa atau apa gitu. Nah kayak bawa sesuatu. Ya gitu-gitu. Padahal masuk wihara. Nah padahal sampai sana tuh sebetulnya itu nggak bisa masuk. Jadi yang sudah ada para dewanya yang di wihara itu ya sudah itu aja. Jadinya kesurupan. Karena bawa barang-barang. Itu kita nggak bawa sepatu basket. Iya, sepatu basket. Kalau kaki kesurupan aku bawa gitu aku nanti. Nah, ini berapa tahun jadi di? Dari 2018 sampai 2025. Terus aku dapat lihat story-storymu kayak jadi pembicara tuh di kemana-mana ya? Iya kan? Betul. Itu termasuk apa? Jadinya Bante. Pada saat jadi Samanera pun aku juga begitu. Samanera, Bante. Apa yang ngebedain Samanera sama Bante? Tingkatannya? Bante di bawah, di atasnya Samanera? Samanera itu seperti ini, apa namanya, frater. Oh, sebelum jadi di atasnya Samanera apa itu? Bante. Berarti kita termasuk kalau di Kristen tuh kita jadi romo, iya, udah jadi makanya pada saat ada undangan lintas agama tuh kayak bareng sama Nek Inaya, anaknya Gus Dur, almarhum Gus Dur, tuh terus sama pendeta-pendeta, sama pemuka agama lainnya, bahkan sampai Sabta Dharma pun juga aliran tuh. Aku duduk sama petinggi agama ya. Petinggi agama. Temanku petinggi agama sudah kalah. Sudah sih gitu. Enggak, semua itu perjalanan sih. Ya. Terus apa yang bikin stop dah jadi berhenti lah. Jadi apa? Iya jadi apa? Jadi orang tua aku cuma ngizinin aku tuh 5 tahun aslinya. Lulus kuliah langsung mengembalikan pelatihan langsung pulang. Nah, tapi aku nambah lagi 2 tahun untuk jadi Bante kan. Yeah. Sebenarnya nggak dikasih, tak telepon tuh dibilang nggak usah, dimatiin sama ayahku kan. Tak telepon lagi, dimatiin. Ntar nggak lama baru ditelepon balik lagi. Ya udah
nggak apa-apa nanti kalau misalkan apa namanya kamu tak larang pun juga kamu bakal lakuin itu karena aku tahu kamu gitulah ya bilang kan, meskipun dilarang nggak dilarang juga tak gas kalau udah pikiranmu sana ya udah jalanin aja dulu gitu, nanti daripada aku jadi marahnya anakku, marah tuh kayak setan, setannya anakku, orang anakku mau jadi yang baik gitu. Nah udah gas sampai lagi 2 tahun. Sampai lagi 2 tahun. Itu dia ngasih ke dirimu sendiri ya lagi 2 tahun lah kita jalanin. Sebetulnya enggak. Sebetulnya pada saat kan sebelum menjadi biku itu kan kita di screening, di interview gitu. Di interview oleh para petinggi, ganti senior itu ada 1, 2, 5. Nah itu ya ditanyain mau berapa tahun jadi banting. Aku jawabnya cuman ya seikhlas saya. Kalau yang lain kan mungkin sekuat saya, semampu saya gitu. Kalau kuat sama mampu kan aku udah pasti kuat sama mampu gitu. Kalau ikhlas itu nggak bisa bohong gitu. Jadi ikhlas menjalani ini nggak gitu. Kalau udah nggak ikhlas itu kan kacau dah nanti, entah kita buat aturan lain atau entah kita melanggar gitu loh, itu yang ditakutin. Akhirnya pas aku mau mengundurkan diri, semua bantu juga yang bimbing aku, ibaratnya kan dari aku sama Nera tuh dari Faktel lah ya, kalau di Katolik itu dibimbing aku gini, kalau tanpa mereka pun beliau-beliau ini kan juga aku nggak bisa jadi kayak sekarang tuh gitu. Akhirnya, menyayangkan nggak mereka gitu? Iya, menyayangkan banget, bahkan ditahan-tahan banyak yang dipegang kaki banyak nih, jadi diteleponin jangan gini, tapi ya udah keputusan jadi ya udah akhirnya meskipun aku sudah membalikan pelatihan ya, beliau-beliau ini juga masih berhubungan kita masih ya berhubungan baik seperti guru sama murid, orang tua sama anaknya kayak gitu. Karena aku pun juga kayak ngerasa tanpa beliau-beliau ini nggak mungkin kayak gini lah. Jadi makasih banget. Makasih untuk guru-gurunya gitu. Iya, makasih untuk berarti. Nah, jadi kan berhenti 2025 tuh. Kita langsung ke Bali tuh habis itu, Jos. Ke Banyuwangi. Ke Banyuwangi dulu. Gimana ya ngeliat HP kita tahu? Iya. Baru megang HP lagi, itu sebenarnya Ki boleh megang? Boleh. Ya secukupnya aja. Tapi pasti kayak Ki agak kaget sama perubahan kayak gitu. Mungkin kaget ke lingkungan ya. Jadi kayak udah gini terus kok kayak gini gitu. Jadi kayak ketinggalan banyak. Sedangkan TV apa nggak nonton juga. Oh iya ya. Ya, jadi HP laptop makanya min juga bukan kemarin bisa. Nah, akhirnya kita selesai aja. Tapi ada nggak ke depan itu kita tiba-tiba bisa lagi balik atau? Bisa. Oh bisa. Ke depan tuh bisa. Kapanpun bisa. Yang penting kalau misalkan mau jadi begitu kan sama Nera atau Bante itu harus ada persetujuan orang tua. Iya. Kalau orang tua nggak ngizinin kita juga nggak bisa. Gitu. Ya. Dia harus ada izin. Jadi sekarang kita udah membumi istilahnya. Membumi sekali. Kembali ke masyarakat. Kembali ke masyarakat. Terus apa ke depan itu? Apa ada proyek-proyek apa gimana? Proyek apa ya? Sejauh ini yang tak lakuin apa? Tinggal bantuin orang tua sih. Kayak misalkan aku bantuin berkebun, kayak kopi kan, kopi, terus ternak kambing, domba, kuda gitu. Terus pura-pura nggak tahu nih nanti pura-pura darat itu. Terus ya sama di rumah lah ngurusin pabrik tahu tempe kan. Oh iya. Masih jalan ya? Masih. Ada kalau itu aja dari Bima, pengalaman Bima kayak yang mau disampaikan aja atau enggak? Pengalaman seru nih punya teman jadi apa ya lagi ya? Paling next lah nanti kita bahas di season lain aja untuk yang lucu-lucu atau yang kocak-kocak nanti kita sambung lagi. Oke. Kalau gitu sampai sini aja. Terima kasih Bima.